Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pokok pemikiran kalam kelompok Jabariyah dan Qadariyah dengan dosen pengampu Pak Imam Alfi MSI. Kelompok 3 yang beranggotakan Lina Hartika, Muhammad Fatinur Hidayat, Zulfa Sabila, dan Dini Septianingsih. Pengertian Jabariyah. Jabariyah berasal dari Jabara yang artinya perasaan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut fatalist or predestination atau nasib dan takdir yang dimiliki manusia selama hidupnya. Di dalam Kamus Munjid diartikan bahwa Jabariyah mengandung makna memaksa dan keharusan dalam melakukan sesuatu. Pendapat ini percaya bahwa semua hal datang dari Allah dan manusia tidak ikut andil untuk melawan. Dalam pemikirannya, aliran ini menganggap manusia harus atau terpaksa dengan berserah diri di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Pengertian Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadara yang berarti kemampuan atau kekuatan. Dalam pengertian lain, Qadariyah juga berasal dari pendapat yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dalam bahasa Inggris diartikan free will atau free act. Pendapat lain memiliki anggapan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan dari hal lain. Aliran ini berorientasi pada kebebasan manusia dalam menentukan setiap perbuatannya. Menurut Ahmad Amin yang dikutip Hadariansyah, orang yang menganut aliran ini adalah manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuannya dan mampu memutuskan antara hal yang baik atau buruknya bagi mereka sendiri. Sejarah perkembangan aliran Jabariyah. Pada masa Nabi, benih-benih paham Jabariyah itu sudah ada. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pandangan tentang Jabar semakin mencuat ke permukaan. Abdullah ibnu Abbas dengan suratnya memberi reaksi keras pada penduduk Syria yang diduga berpaham Jabariyah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa waktu itu sudah mulai banyak orang yang berpaham Jabariyah. Dari bukti-bukti di atas, dapat dikatakan bahwa cikal bakal paham Jabariyah sudah muncul sejak awal periode Islam. Namun Jabariyah sebagai suatu pola pikir atau madhab yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan terjadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Sejarah perkembangan aliran Qadariyah. Menurut informasi Muhammad ibnu Syu'aib yang memperoleh informasi dari Al-Auzi, beliau mengatakan orang yang pertama kali memperkenalkan Qadariyah adalah seorang Nasrani dari Irak yang masuk Islam dan balik lagi ke Nasraninya. Sebenarnya kemunculan aliran ini belum jelas asal mulanya dari mana, dan hal ini menjadi tema yang masih diperdebatkan. Namun menurut informasi yang diterima Muhammad ibnu Syu'aib, berasal dari seseorang yang beragama Nasrani. Dengan demikian, lahirnya aliran Qadariyah dalam Islam ini dipengaruhi oleh paham yang berkembang di kalangan agama Nasrani. Selanjutnya, tokoh Jabariyah. Yang pertama, Jam bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan, bertempat tinggal di Hufah. Ia seorang dai yang fasih dan lincah atau orator. Ia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seorang mawali yang menentang pemerintah Bani Umayyah di Khurasan. Dia ditawan kemudian dibunuh secara politis tanpa ada kaitannya dengan agama. Yang kedua ada Jad bin Dirham. Al-Jad adalah seorang maulana Bani Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tambah pemikiran-pemikirannya yang kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad lari ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan Jam, serta mentransfer pemikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarkan. Kemudian tokoh Qadariyah ada Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani ia adalah seorang tabi'in yang baik. Ia memasuki lapangan politik dan memihak kepada Al-Rahman ibn al-Asyas
gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertentangan melawan Al-Hallaj, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Yang kedua ada Ghailan al-Dimashqi. Setelah wafatnya Ma'bad al-Jauhani, Ghailan al-Dimashqi terus menyebarkan faham Qadariyah di Damaskus, tetapi mendapat tentangan dari Khalifah Umar ibn al-Aziz. Setelah Umar wafat, ia melanjutkan kegiatannya yang lama sehingga ia akhirnya mati dihukum oleh Hisham ibn al-Malik pada tahun 724 sampai 743. Kemudian ada pokok pemikiran Jabariyah. Aliran Jabariyah moderat berpendapat bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik dari perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia memiliki bagian di dalamnya, yaitu tenaga yang diciptakan dalam diri manusia, mempunyai efek dan tujuan untuk mewujudkan perbuatannya itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan faham kasab. Adapun menurut faham kasab, manusia tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan, dan tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan sendiri. Tetapi manusia memperoleh perbuatan itu dari Sang Pencipta dan yang diciptakan olehnya. Dalam aliran Jabariyah, ini manusia hanya bisa berpasrah kepada Allah, dan manusia itu seperti dikekang, tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak, dan perbuatannya semua sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua ada aliran Jabariyah ekstrim. Berikut pokok pemikiran dari Jam bin Safwan. 1. Manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dia tidak memiliki daya dan tidak memiliki kehendak sendiri dan tidak dapat mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka itu tidak bersifat kekal dan tidak ada yang kekal selain Tuhan. Pokok pemikiran Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Dalam faham Qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak ajal, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunatullah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Menurut faham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.